Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang berada di rumah, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Inang harap semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, apa ya kira-kira yang perlu disiapkan Kak Devi? Duduk yang manis pastinya Kak. Iya, benar. Dan Alkitab. Iya. Dan jangan lupa persembahan. Iya. Terus yang paling penting Inang Res, Apa itu ya kira-kira? disiapkan adalah hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih Kak Devi. Nah, adik-adik yang berada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersukaria memuji nama Tuhan seperti lagu kita. Ayo adik-adik yang berada di rumah bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita angkat pujian sekali lagi. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bersuka cita karena Yesus mengasihi kita. Nah kita pun harus mengasihi Yesus. Untuk itu mari kita menyanyikan I love you Jesus. Ayo bangkit berdiri. Nah ikutin gerakan kakak Devi dan Tina Andres ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus lebih dalam-dalam lagi. Aku cinta Yesus lebih dalam-dalam lagi. Oh lebih dalam, lebih dalam-dalam lagi. Oh lebih dalam, lebih dalam-dalam lagi. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik terkasih yang berada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik yang berada di rumah, siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarnya, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo Kak Devi, kita ajak adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Inang Samuel. Bagaimana
Kabarnya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Bagaimana? Alkitabnya sudah siap? Terus kalau nanti tidak tahu membuka Alkitabnya bagi kelas kecil, dibantu kakaknya atau ditanya sama mama ya. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menjaga kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, jaga mulut kami, telinga kami, kaki kami, agar kami dapat duduk manis saat cerita firman Tuhan disampaikan oleh Inang Samuel. Begitu juga ya Tuhan, Inang Samuel, Engkau berkati sehingga ya Tuhan, apa yang disampaikan Inang Samuel benar-benar berasal dari Tuhan dan juga nanti dapat dipahami oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, nas firman Tuhan yang menjadi cerita bagi kita untuk minggu ini yaitu dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Inang akan bacakannya, diikuti adik-adik. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk dan di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Baik, Inang akan menyampaikan ceritanya ya. Adik-adik, kalau kalian lagi main, ya, kalau asik main, kalau laki-laki dia main bola, ya, kalau perempuan biasanya main apa ya? Oh, main apa ya Inang? Oh, main masak-masakan Inang, ataupun main boneka-bonekaan Inang. Saat kita asik main bola ataupun masak-masakan, datang langsung mama. Sudah sore loh. Sekarang waktunya mandi. Mungkin ada di antara kalian, mama ini sebentar mama. Ada juga, nanti dulu mama. Ada juga, oh iya mama. Apa sih tujuan mamanya? Mengingatkan adik-adiknya mandi. Kalau kemalaman mandinya bisa nanti sakit demam gitu ya. Jadi ada tujuan mama. Sekarang Inang tanya, ada yang senang langsung mengerjakannya, ada yang tidak gitu ya. Kalau seandainya tidak diingatkan mama atau bapak, kalau kalian itu dibiarkan aja tidur, dibiarkan aja main game, terus dibiarkan aja main keluyuran, enak enggak? Coba ayo, enak enggak? Pikir-pikir dulu, enak enggak? Gak enak kan adik-adik? Kalau dibiarkan mama main game, berarti sepanjang hari main game nanti. Kalau nggak dibangunkan mama, apalagi pas sekarang sekolah online, bisa-bisa sudah mulai Zoom-nya belum ikut Zoom karena apa? Nggak dibangunkan mama. Enak enggak adik? Enggak kan? Makanya
kalau orang tua itu atau mama, bapak mengingatkan kalian, menegur kalian, itu ada tujuannya. Ya, adik-adik. Begitu juga dengan nas firman Tuhan yang kita baca tadi, adik-adik. Di sini Musa pada waktu itu dia kan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sudah mau dekat ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan kepada si Musa, karena apa? Musa tidak diizinkan Tuhan nanti sampai ke tanah perjanjian. Jadi diingatkan melalui Musa. Apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dari generasi-generasi sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian? Si Musa, Nabi Musa mengingatkan, hei kalian yang sampai nanti di tanah perjanjian, ingatlah selalu kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maksudnya apa, adik-adik? Agar bangsa Israel nanti sampai di tanah perjanjian, mereka tidak lupa kepada Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Ya, jadi itu diingatkan si Musa agar jangan generasi ini nanti lupa, dan generasi ini nanti harus mengingatkan kepada generasi berikutnya kalau sudah sampai di tanah perjanjian nanti, adik-adik, bahwa Tuhan itu baik. Sehingga si Musa mengatakan ataupun mengingatkan kepada generasi ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maksudnya bagaimana itu, adik-adik? Dengan segenap hati. Gimana ya, Inam? Gimana ya? Dengan segenap jiwa. Gimana ya? Dengan semua kehendak kita. Apa keinginan kita, apa keputusan kita, kita semua mau dituntun oleh Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan. Itu maksudnya, adik-adik, ya. Jadi kasih tanda wujudnya bagaimana kalau kita mengasihi. Baik adik-adik, seperti yang Inang sampaikan tadi kepada bangsa Israel melalui Musa, diingatkan bangsa Israel bahwa mereka mengasihi Tuhan selamanya dari generasi ke generasi. Jadi jangan lupa kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik, melalui orang tua, adik-adik diingatkan, ditegur, apa ada tujuannya. Baik, kita lihat dulu ya video ini, dan kalian akan menyimak yang mana yang baik dari video yang ditampilkan ini, ya. Mama, belikan HP lah karena pelajaran sekarang harus online. Padahal saya kan nggak punya HP. Mama belikan ya. Pakai HP mama saja belajarnya, nak. Jadi nggak perlu beli HP. Lagian, kamu kan masih kecil dan belum bisa membedakan mana yang baik atau tidak. Oke deh, Ma. Nggak apa-apa, tapi sekarang Jenny mau belajar. Banyak tugas sekolah yang mau dikerjakan, Mama. Oh, ya sudah, silakan pakai HP mama ya. Tapi ingat ya, gunakan gadget dengan baik ya, nak. Kamu harus menggunakan untuk keperluan sekolah saja, bukan bermain game atau TikTok atau buka-buka YouTube. Ingat loh, Tuhan Yesus memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan, sebab mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi gunakanlah gadgetmu dengan baik dan benar, kerjakan tugas-tugasmu. Oke? Hai teacher, apa kabar? Puji Tuhan, baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik juga Bu. Oh ya Bu, mengapa Jenny tidak pernah kumpul tugas ya? Dan sekarang ada tugas ulangan harian, ada tugas-tugas yang lain.
Terus saya WA ibu nggak pernah balas. Apa ya kendala anak ibu sehingga mengikuti pelajaran tidak pernah? Apa teacher? Selama ini saya jarang pegang HP dan paling sering anak saya yang menggunakan. Katanya banyak tugasnya. Dari pagi sampai siang dia pegang HP saya terus. Ternyata tidak pernah kumpul tugas. Alah. Ya ampun, bagaimana sih Jenny ini ya? Saya sudah dibohonginya, teacher. Ya udah Bu, syukurlah kita ketemu. Ingatkan saja Jenny ya Bu, supaya tidak diulangi lagi ya Bu. Saya pun bingung kok Ibu gak pernah balas WA saya ya. Terima kasih ya teacher, sudah mengingatkan anak saya, yaitu memberitahukan kepada saya. Nanti saya akan ingatkan Jenny ya teacher, supaya dia kumpul tugas terus, sehingga dia tidak bermain gadget. Oke lah teacher, saya pulang dulu. Bagaimana adik-adik? Setelah kita menonton tadi video tadi, si Yeni pertama-tama dia kan merengek-rengek. Mama, ini kan pembelajaran online, tugasku banyak Mama. Tapi tidak apa, kata mamanya, kan kamu masih kecil, kerjakan aja. Tidak bisa Mama, semuanya di HP Mama. Tapi apa, saat mamanya si Yeni memberikan HP-nya untuk dipakai si Yeni ya, untuk mengerjakan tugas-tugasnya, apa yang terjadi? Kan lihat ya adik-adik, si Yeni menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan mamanya. Saat itu ketahuan saat ketemu dengan teachernya tadi kan, saat ketemu mereka, kebetulan ketemu ya, dikatakan gurunya, "Hei Mama Yeni, kenapa tugas-tugas anaknya tidak ada, tidak dikirim?" Loh, bingung mamanya. HP-ku sudah dipakai, ya ini selalu Bu. Terus saya WA ibu, tapi ibu tidak pernah membalas WA saya Bu, kata teachernya kepada mamanya. Dia selalu megang HP saya Bu, katanya mengerjakan tugas Bu. Aduh, pusing kan mamanya kan. Datang gurunya, tolonglah ya Bu ya, diingatkan lagi anaknya ya, agar tugas-tugasnya dikerjakan, dikumpulkan. Karena tugas-tugas itu akan diupload nanti, akan dikumpulkan dengan ulangannya nanti untuk nilai rapotnya. Bagaimana kalau seperti ini adik-adik? Ya, sudah diberikan kepercayaan Mama, pakai HP tapi digunakan untuk gigit-gigitan. Akibatnya apa? Mamanya marah, malu, kemudian apa? Nilainya pun tidak bagus, tidak maksimal. Karena apa? Tugasnya tidak dikerjakan, harus numpuk, terlambat. Beda kan? Tugas yang benar-benar tepat waktu dengan tugas yang terlambat. Itu bedanya. Guru itu menilai dari tanggung jawabnya, dari disiplinnya. Jadi adik-adik, kalau seandainya Mama cerewet mengingatkan terus di rumah, "Hei bangun, hei baca Alkitab, berdoa, ini hari Minggu, kita sekolah Minggu." Itu adalah karena Mama mengasihi kita. Jadi jangan bilang Mama itu cerewet, tidak adik-adik, tapi karena Mama mengasihi kita. Sehingga dengan yang diingatkan Mama terus kepada kalian, membaca firman Tuhan, ikut ibadah, kalian tahu mengenai kebenaran Tuhan, sehingga kalian semakin mengasihi Tuhan, yaitu dengaran apa yang dikatakan orang tua dan dengaran apa yang dikatakan Tuhan, sehingga semua anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, bukan anak-anak yang cemen, tapi anak-anak yang taat, anak-anak yang tampil beda, selalu ingat Tuhan dimanapun kita berada. Oke? Ingatkan, apakah aku sudah menjadi anak yang taat kepada Tuhan? Silakan adik-adik merenungkannya dalam hati.
Dan kalau kita belum taat kepada Tuhan, belajarlah mulai taat dari sekarang. Karena di dalam ketaatan terwujud kesetiaan untuk mengasihi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan adik-adik. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami dan juga taat atau patuh kepada perintah Tuhan sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk semua orang tua kami, ataupun kami tidak tahu kondisi mereka, ada yang sakit, ada yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menjamah orang tua kami, ataupun orang tua teman kami yang sakit, sehingga diberikan kesembuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak tahu juga teman-teman kami juga yang mungkin sakit, biarlah Tuhan yang menjamah, memberkati obat-obat yang dimakan, sehingga untuk hari-hari yang akan datang mereka dapat beribadah. Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk kondisi COVID sekarang ya Tuhan. Biarlah kami Bapa di sorga dapat mengikuti protokol kesehatan, taat kepada pemerintah, sehingga ya Tuhan kami terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami senantiasa untuk menjadi anak-anak yang taat dalam melakukan perintah Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik untuk kemuliaan namanya, sambil menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
dan Bapak. Nah, adik-adik yang berada di rumah, tetap jaga kesehatanmu ya. Dan ingat, harus selalu rajin belajar. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita dapat dari firman Tuhan yang udah disampaikan Inang Samuel? Tentang apa? Ya, betul sekali, tentang ketaatan. Nah, Kakak Devi dan adik-adik semua yang ada di rumah diminta untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kira-kira apa saja ya yang menjadi contoh ketaatan itu? Tadi Inang Samuel sudah mengatakan bahwa contoh dari ketaatan adalah dengar-dengar perintah orang tua. Kalau disuruh mamanya mandi, segera mandi. Kalau disuruh mamanya ibadah online, ibadah online. Nah, apalagi kira-kira? Masih banyak ya. Nah, aktivitas hari ini adik-adik diminta untuk merekam atau mendokumentasikan contoh kegiatan ketaatan. Nah, misalnya berdoa, kemudian membaca Alkitab, kemudian membantu mama di rumah. Masih banyak lagi contoh dari ketaatan. Adik-adik boleh meminta bantuan orang tua atau abang atau kakak di rumah untuk merekam atau mendokumentasikan adik-adik pada saat melakukan contoh kegiatan ketaatan. Nah, setelah itu adik-adik mengirimkan tugas itu ke nomor yang ada di bawah ini supaya minggu depan akan ditampilkan. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.